Jalan serta Yesus selamanya. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Pergi ke Bethlehem. Halo, berterima kasih kepada Boas. Setelah beberapa waktu, Ruth pun menikah dengan Boas. Naomi Mau dilanjutin nggak? Mau dilanjutin? Mau tahu nggak Boas siapa? Oke, kita lanjut ya. yaitu Mahlon dan Kileon. Nonton di Super Bowl. Boas dan Naomi. Pinter. Kira Nah, kayak tadi ya. Tadi kan sudah diceritain tuh ada Ruth sama Naomi. Nah, mereka itu lagi berada di waktu itu tuh keadaannya mereka tuh lagi kelaparan dan zamannya tuh lagi zaman perang. Makanya yang cowok-cowoknya tadi itu pada kemana sih yang cowok-cowoknya tadi? Kalian pas lihat videonya sedih nggak? Meninggal, iya. Tadi Naomi untuk kembali ke kampung halamannya Naomi. Kampung halamannya Naomi di mana? Tahu nggak kampung halamannya Tuhan Yesus di mana? Sama loh kayak kampung halamannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dari mana? Bethlehem, betul. Jadi karena dengar di Bethlehem lebih banyak makanan, Ruth Dan lebih aman. ya, Ruth dan Naomi akhirnya bersepakat untuk pergi kembali ke Bethlehem. Nah, terus Ruth berkata, awalnya tuh Ruth diajakin sama Naomi, ayo mau ikut nggak ke Bethlehem? Terus awalnya Naomi, nggak usah deh, kalian pulang aja ke rumah masing-masing, aku biarin aja sendiri. Tapi ternyata Ruth malah bilang, di mana engkau pergi, aku pun akan pergi. Allahmu adalah Allahku. Maka Ruth pun ikut Naomi kembali ke Bethlehem. Kira-kira kalau dari sini menurut kalian Ruth setia nggak sama Naomi? Setia ya, karena dia mau ikut kembali ke kampung halamannya Naomi ya. Terus setelah itu, jadi karena mereka ini nggak punya uang, mereka nggak punya rumah, akhirnya mereka kembali ke Bethlehem dan mesti cari uang untuk makan. Tua, jadi Naomi nggak ikut kerja, yang ikut kerja cuma Ruth. Nah, ternyata yang lebih kagetnya lagi, Ruth itu bekerja di ladang punyanya siapa tadi? Ada yang ingat? Ada yang ingat dia siapa? Boas, pinter. Nah, Boas itu kira-kira kaya nggak? Dia kaya banget, dia punya ladang yang luas, yang besar. Nah, tapi kita kira kan Ruth itu kan dulu orang susah. Kalau orang susah, kita kira bakal diusir, bener nggak? Kalau ada orang minta-minta kan kita takutnya diusir ya. Nah, tapi kalau kita lihat Boas itu hatinya baik banget, murah hati banget. Karena dia tahu Ruth itu nggak punya makanan, dia bolehin Ruth untuk ngambil padi, ngambil jelai di ladangnya yang punya Boas. Terus Ruth juga dikasih sama Boas makanan yang banyak. Bahkan dia suruh Ruth, udah bawa aja, bawa pulang untuk Naomi yang lagi di rumahnya Ruth yang gak bisa kerja karena udah tua. Nah, baik gak Boas? Baik banget ya, Boas baik banget ya. Karena dia mau kasih padi punya dia dari ladangnya Boas sendiri buat dikasih ke Ruth. Akhirnya menemukan cintanya kepada Ruth dan menikah dengan Ruth. Nah, pada akhirnya setelah menikah, Boas dan Ruth punya anak. Nah, anaknya namanya Obed. Betul. Tahu nggak Obed siapa? Florence tahu nggak Obed siapa? Obed ternyata kakeknya
Raja Daud. Florence tahu Raja Daud? Raja besar Israel, tahu ya Raja Daud? Ya Raja Daud yang mana yang ngalahin? Goliat. Pinter. Nah, jadi ternyata anaknya Ruth dan Boas yang tadi udah nikah itu kakeknya dari Raja Daud. Yang lebih luar biasa lagi, ternyata Obed adalah nenek moyangnya Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi Yesus Kristus itu datang melalui garis keluarganya Ruth dan Boas. Tuhan Yesus datang ke dunia melalui garis keluarganya Ruth dan Boas untuk menjadi juru selamat kita semua. Kira-kira gimana? Seru nggak ceritanya? Seru ya? Apa sih kira-kira yang bisa kita pelajarin dari kisah Ruth? Aku pun akan pergi. Allahmu adalah Allahku. Maka Ruth pun ikut Naomi kembali ke Bethlehem. Kira-kira kalau dari sini menurut kalian Ruth setia nggak sama Naomi? Setia ya, karena dia mau ikut kembali ke kampung halamannya Naomi ya. Terus jadi happy ending kayak gini, kira-kira itu perbuatan siapa sih? Tuhan ya. Pinter. Betul, salah satu perbuatan Tuhan. Tapi kalau boleh dibilang juga ada perbuatan kita nggak sih di sini? Ada perbuatan Ruth nggak sih yang ikut ambil andil untuk happy ending itu? Ruth kira-kira ngapain ya? Akhirnya dia bisa bertemu dengan Boas. Menurut Florence kenapa? gimana? Karena Ruth rajin nggak? Ruth rajin ya? Dia mau kerja keras ya? Bener nggak? Karena pelajaran yang dapat diambil dari kisah Ruth ini, yang pertama itu ada kasih setia. Tadi kita lihat pas Ruth itu diajak sama Naomi untuk ke Bethlehem, dia setia sama Naomi karena tahu Naomi itu cuma sendirian. Dia mau ke kotanya orang, ke Bethlehem, bersusah payah untuk mendapatkan makanan. Nah, menurut kalian benar nggak yang dilakuin Ruth kepada Naomi? Gini ya, dia mau kerja keras ya? Benar nggak? Karena dia sabar, dia setia ikut Naomi. Di kehidupan kita sekarang, setia kepada siapa? Kepada mama papa, kepada guru, kepada teman. Benar ya, kita harus setia. Nah, yang kedua itu ada kebaikan dan kemurahan hati. Kayak tadi Boas, dia bolehin Ruth untuk ambil jelai-jelai, untuk ambil padi-padi yang di bawah. Padahal Ruth itu sebenarnya bukan pekerja dia awalnya. Nah, kalau kita berarti sekarang kalau lihat teman kita yang kesusahan, kita harus murah hati, baik hati. Kita bantu teman kita yang lagi kesusahan. Nah, sama seperti kita juga harus selalu berusaha, rajin, dan bekerja keras. Seperti kalau Florence kelas berapa? Lagi ujian nggak? Lagi ujian ya? Berarti kalau mau dapat ujian yang bagus, kita harus tetap berusaha, belajar, sambil berdoa. Ya, bener nggak? Oke. Sekarang kita mau main games. Kita main games ya. Aku punya 2 game. Tapi ini nanti. Beda. Kita cari perbedaan. Udah sampai. Udah sampai. Oh, keren. Oh iya, udah mikirin sebelumnya.
memimpin perjalanan kami selanjutnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan saja dari dulu. Terpujilah namamu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kamu udah mau masuk kan? Kamu udah ngintip kan?